Damai sejahtera, saudara yang terkasih. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Lukas bab 16 sampai dengan 20. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Lukas bab 16 dibuka dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Bendahara itu dituduh menghamburkan milik tuannya dan diminta memberi pertanggungan jawab atas urusannya, sebab ia tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus ku perbuat? Bila aku dipecat, mencangkul aku tak bisa, mengemis aku malu. Nah, aku tahu apa yang harus ku buat supaya bila aku dipecat, ada yang menampungku. Ia memanggil seorang demi seorang yang berutang pada tuannya. Ia bertanya kepada yang pertama, berapa utangmu? Jawabnya, 100 tempayan minyak. Kata bendahara itu, ini surat utangmu. Buatlah surat utang yang lain dan jadikan 50. Kepada yang kedua ia bertanya, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Kata bendahara itu, ini surat utangmu. Buat surat utang yang lain, tulislah 80. Bendahara itu dipuji tuannya karena telah bertindak dengan cerdik. Kata Yesus, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil. Kata Yesus, yang setia dalam perkara kecil juga setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Lalu Yesus berkata, seorang hamba tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tak dapat mengabdi
kepada Allah dan kepada Mammon, yaitu dewa uang. Hal itu didengar orang Farisi, hamba uang, dan mereka mencemooh Yesus. Kata Yesus, Allah mengenal hatimu. Apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Kata Yesus, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Dengan hukum Taurat dan kitab para nabi dimaksud seluruh perjanjian lama. Itu berakhir dengan Yohanes Pembaptis. Perjanjian lama ditulis untuk bangsa Yahudi sebagai persiapan untuk kedatangan Mesias. Dengan Yesus mulailah perjanjian baru untuk semua bangsa. Di sini kita lihat Paulus, rasul segala bangsa, berkhotbah untuk bangsa-bangsa lain. Selanjutnya Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Dengan hukum Taurat dimaksud peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada orang Yahudi. Itu tetap berlaku, tetapi dengan penghayatan baru. Yesus dalam Injil Matius menandaskan bahwa ia tidak menghapuskan hukum Taurat, melainkan ia datang untuk menggenapinya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan seterusnya. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang berpakaian kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ada juga seorang pengemis miskin bernama Lazarus. Ia penuh borok, ia lapar, dan makan yang jatuh dari meja orang kaya. Juga anjing-anjing menjilati boroknya. Lalu orang miskin itu mati. Ia dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Ia dikubur, lalu menderita sengsara di alam maut. Di situ ia menengadah ke atas dan melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya dengan air dan menyejukkan lidahku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jawab Abraham, "Nak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Lagi pula ada jurang yang tak terseberangi antara kamu dan kami. Abraham, suruhlah dia ke rumah ayahku. Masih ada 5 saudaraku.
Jangan sampai mereka jatuh ke tempat sengsara ini. Kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tapi Bapak Abraham, jika ada yang datang dari antara orang mati, pastilah mereka percaya. Kata Abraham, jika mereka tidak percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Kemudian Yesus memberi beberapa nasihat lain. Celakalah orang yang menyesatkan. Lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah, dan jika ia menyesal, ampunilah. Jika ia berdosa 7 kali dan 7 kali kembali, kamu harus mengampuni dia. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, tambahkan iman kami." Yesus menjawab, "Sekiranya imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat menyuruh pohon ara ini pindah ke laut." Yesus mengajar kita menjadi hamba. Katanya, bila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kedatangan kerajaan Allah.
Orang-orang Farisi bertanya, "Kapan kerajaan Allah akan datang?" Jawab Yesus, "Sungguh kerajaan Allah ada di antara kamu. Anak manusia datang seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan lebih dahulu, seperti di zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga
seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Engkau tahu segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kata Yesus, "Masih satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kamu milikmu, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau."
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Pemberitahuan yang ketiga. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus,
segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata mereka, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perumpamaan tentang uang mina. Yesus sudah dekat Yerusalem. Banyak orang menyangka kerajaan Allah akan segera datang. Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang bangsawan yang akan pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Ia memanggil 10 hambanya dan mempercayakan kepada mereka uang 10 mina. Setelah ia kembali dari negeri yang jauh, ia memanggil ke-10 hamba itu untuk minta pertanggungan jawab dari mereka. Yang pertama datang menghadap, katanya, "Tuan, uang Tuan yang 1 mina itu telah menghasilkan 10 mina." "Bagus," kata Tuan itu, "engkau setia dalam hal kecil. Terimalah kuasa atas hal yang besar, yaitu 10 kota." Datanglah hamba yang kedua, katanya, "Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 5 mina." "Bagus," kata tuannya, "terimalah kuasa atas 5 kota." Datanglah hamba yang ketiga, katanya, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Jawab Tuan itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri." Dan kepada seorang yang berdiri di situ, Tuan itu berkata, "Ambillah mina yang 1 itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Di dekat Betfage,
ia menyuruh murid-muridnya ke kampung di depan mereka dan meminjam seekor keledai. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat padanya dan ingin mendengarkan Dia. Pertanyaan tentang kuasa Yesus. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah orang-orang Farisi, para ahli Taurat dan tua-tua kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa mana kau lakukan itu?" Yesus bertanya kepada mereka, "Baptisan Yohanes itu dari surga atau manusia?" Mereka diam saja, lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Kata Yesus, "Aku juga tidak beritahukan dengan kuasa mana Aku melakukan semuanya itu." Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur dan menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain untuk waktu yang lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya,
Ia menyuruh hamba yang ketiga, tapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap Yesus, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Membayar pajak kepada Kaisar. Para ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkan dia kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Mereka mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Guru, segala perkataan dan pengajaranmu benar. Engkau tidak mencari muka, tapi dengan jujur mengajar segala jalan Allah. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Kata Yesus, tunjukkan kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah beberapa orang Saduki kepada Yesus. Mereka tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan,
lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh orang yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ketujuh saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Hubungan antara Yesus dan Daud. Mendengar jawaban itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Waspadalah terhadap para ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara terkasih, kita sudah sampai pada akhir presentasi Injil Lukas bab 16 sampai dengan 20. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.